Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang sistem informasi pada aplikasi e-commerce Blibli.com. Nanti di dalam isi analisis kami ada profil aplikasi e-commerce, penerapan komputasi awan dan IoT pada e-commerce, analisis fitur e-commerce dan rekomendasi, analisis penerapan dan otomatisasi, analisis SWOT platform e-commerce. Bab 1. Profil aplikasi e-commerce. Deskripsi umum platform e-commerce. Blibli merupakan salah satu platform e-commerce asli Indonesia yang berdiri sejak tahun 2011. Platform ini diluncurkan sebagai bagian dari strategi digitalisasi PT Global Digital Niaga Tbk, yang merupakan anak perusahaan dari Jarum Group. Sejak diluncurkan, Blibli terus menunjukkan perkembangan yang pesat dalam industri e-commerce Indonesia. Pada tahap awal, Blibli dikenal sebagai mall online. Seiring berjalannya waktu, Blibli mengembangkan berbagai fitur dan layanan pendukung termasuk aplikasi mobile, layanan pengiriman cepat, serta strategi omnichannel dan mengintegrasikan pengalaman belanja online dan offline. Selain pengembangan layanan inti, Blibli juga memperluas lini bisnisnya ke berbagai sektor pendukung. Perusahaan ini mengakuisisi platform online travelticket.com serta menghadirkan layanan pembayaran digital. Dari sisi pengelolaan, Blibli dikembangkan oleh tim pendiri yang terdiri dari Kusumo Martanto, Martin Hartono, Lisa Widodo, Henry, dan Ridwan Gautama. Blibli menyasar target pasar yang luas dengan fokus pada konsumen kelas menengah yang aktif berbelanja online dan mengutamakan kenyamanan serta kualitas layanan. Model bisnis yang diterapkan mencakup B2C, B2B, dan B2B2C, sehingga Blibli tidak hanya melayani konsumen akhir, tapi juga mendukung mitra usaha dalam memasarkan produk mereka. 1.2. Target pengguna dan segmentasi pasar. Blibli menargetkan pengguna yang berasal dari berbagai jenis kalangan, baik sebagai pembeli maupun penjual, dengan fokus utama pada masyarakat yang aktif menggunakan teknologi digital. Dari sisi pembeli, pengguna utama Blibli adalah individu yang terbiasa berbelanja secara online dan mengutamakan kenyamanan. Kelompok usia yang paling dominan berada pada rentang usia produktif, yaitu sekitar 25 hingga 45 tahun. Selain pembeli individu, Blibli juga melayani pelaku usaha sebagai penjual atau mitra bisnis. Penjual yang bergabung di platform ini terdiri dari brand resmi, distributor, serta pelaku usaha menengah hingga besar yang ingin memasarkan produknya secara online melalui ekosistem Blibli. Dari segi wilayah, Blibli menjaga pengguna di seluruh Indonesia dengan konsentrasi utama di daerah perkotaan dan wilayah dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi. Melalui segmentasi pasar tersebut, Blibli memposisikan diri sebagai platform e-commerce yang tidak hanya berfokus pada transaksi jual beli, tetapi juga ada penyediaan pengalaman belanja yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi berbagai segmen pengguna. 1.3. Teknologi dasar yang digunakan. Blibli sebagai platform e-commerce memanfaatkan berbagai teknologi inti untuk mendukung operasional sistem serta memberikan pengalaman belanja yang stabil dan nyaman bagi pengguna. Teknologi tersebut mencakup pengembangan aplikasi berbasis web, mobile, sistem back-end, pengelolaan basis data, serta infrastruktur server yang andal. Dari sisi web dan mobile, Blibli menyediakan layanan melalui website dan aplikasi mobile. Pada bagian back-end, Blibli menggunakan sistem yang berfungsi untuk mengelola logika bisnis. Blibli menggunakan basis data, sistem yang berfungsi untuk mengelola logika bisnis, proses transaksi, manajemen pengguna, serta integrasi dengan berbagai layanan pendukung seperti pembayaran dan logistik. Untuk sistem database, Blibli memanfaatkan teknologi basis data untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar seperti data pengguna, produk, transaksi, dan riwayat aktivitas. Dan itu, Blibli juga didukung oleh infrastruktur server berbasis komputasi awan, cloud computing. Penggunaan server berbasis cloud memungkinkan platform untuk menyesuaikan kapasitas sistem sesuai dengan kebutuhan, terutama saat terjadi lonjakan trafik seperti pada periode promo ataupun kampanye besar. Secara keseluruhan, kombinasi teknologi web dan mobile, sistem backend, dan database yang terintegrasi, serta dukungan server berbasis cloud menjadi Blibli
menjadikan Blibli maupun mampu beroperasi secara stabil dan berskala besar menjadi platform e-commerce di Indonesia. Bab 2, penerapan komputasi awan dan IoT pada e-commerce. 2.1, penerapan komputasi awan. Blibli memanfaatkan teknologi komputasi awan atau cloud computing sebagai infrastruktur utama dalam menjalankan layanan e-commerce. Dalam teknologi ini, Blibli tidak sepenuhnya bergantung pada server fisik konvensional, melainkan menggunakan sistem basis cloud yang memungkinkan platform beroperasi secara fleksibel dan stabil. Dalam penerapannya, komputasi awan digunakan untuk mendukung server aplikasi website secara layanan backend. Penggunaan komputasi awan memberikan dampak positif terhadap performa keandalan sistem. Platform menjadi lebih responsif, risiko layanan dapat diminimalkan, dan proses pemulihan dapat dilakukan dengan lebih cepat apabila terjadi kendala teknis. 2.2, penerapan IoT dalam e-commerce. Dalam operasional e-commerce, Blibli memanfaatkan konsep Internet of Things atau IoT untuk mendukung proses bisnis, khususnya pada pengolahan logistik dan distribusi barang. Salah satu bentuk penerapan IoT dapat dilihat pada pelacakan barang dan manajemen gudang melalui penggunaan sensor dan barcode. Pergerakan barang dari gudang hingga ke tangan konsumen dapat dipantau dengan lebih akurat. Selain itu, IoT juga berperan dalam otomatisasi logistik, seperti pengaturan alur distribusi dan pemantauan kondisi pengiriman. Dengan adanya sistem yang terhubung secara digital, Blibli dapat mengoptimalkan proses pengiriman dan mengurangi keterlambatan. 2.3, pemanfaatan cloud dan IoT terhadap layanan e-commerce. Kombinasi teknologi komputasi awan atau cloud computing dan Internet of Things atau IoT yang memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas layanan e-commerce Blibli. Pemanfaatan cloud memungkinkan sistem Blibli beroperasi secara stabil dan responsif. Secara IoT membantu menghubungkan berbagai respon operasional fisik dengan sistem digital. Selain meningkatkan pengalaman pengguna, integrasi cloud dan IoT juga mendukung percepatan proses transaksi dan efisiensi operasional Blibli. Cloud memungkinkan prosesan data transaksi dilakukan secara cepat dan terpusat, sedangkan IoT mendukung otomatisasi pada proses logistik dan distribusi barang dengan sistem yang terintegrasi. Blibli dapat mengurangi kesalahan operasional, meningkatkan akurasi layanan, serta memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan sejak proses pemesanan hingga barang diterima. Baik, selanjutnya kita akan bahas fitur-fitur yang ada dalam e-commerce Blibli. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, ada fitur-fitur utama yang memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman belanja yang nyaman, aman, dan efisien, sama seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Fitur-fitur tersebut, yang pertama ada fitur search bar, di mana fitur search bar ini berfungsi untuk membantu pengguna mencari produk ataupun kategori tertentu secara cepat dan mudah melalui kata kunci. Lalu ada fitur pesan. Di fitur pesan ini memungkinkan pengguna menerima dan mengolah pesan dari penjual maupun pihak Blibli. Kemudian ada fitur notifikasi. Fitur ini memberikan pembaruan secara real-time kepada penggunanya mengenai status transaksi, seperti konfirmasi pembayaran, informasi pengiriman, hingga pemberitahuan bahwa pesanan telah diterima. Lalu ada fitur kategori produk dan layanan, di mana fitur ini mengelompokkan berbagai produk dan layanan, baik itu seperti Blibli Mart untuk kebutuhan sehari-hari, ataupun layanan berupa top up, seperti kita mau melakukan pembayaran tagihan juga bisa. Lalu ada fitur keranjang belanja. Di fitur ini,
Dia memiliki fungsi untuk menyimpan produk yang ingin dibeli sebelum proses pembayaran. Kemudian ada fitur pembayaran digital. Fitur ini berisi berbagai metode pembayaran digital, baik itu kita mau melakukan pembayaran melalui transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital seperti Blibli Pay, bahkan layanan cicilan dan pembayaran tertunda melalui Blibli Pay Later. Lalu ada fitur ulasan dan rating. Di fitur ini memungkinkan penggunanya memberikan penilaian dan komentar terhadap produk maupun terhadap penjual sendiri. Kemudian ada fitur pelacakan pesanan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memantau status pesanan secara real time sejak transaksi selesai hingga barang diterima. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana kualitas dan efektivitas dari fitur-fitur tadi. Nah, di fitur yang pertama tadi ada search bar, ini sudah tergolong baik. Mengapa? Karena sudah mampu menampilkan hasil yang relevan sesuai dengan kata kunci. Lalu fitur pesan, kualitasnya juga baik dalam mendukung komunikasi antara pengguna dan penjual. Kemudian fitur notifikasi. Di fitur ini, notifikasinya bekerja secara real time dan informatif, mencakup berbagai tahapan transaksi. Dan kualitas dari fitur ini baik karena jarang terjadi keterlambatan informasi. Selanjutnya, fitur kategori produk dan layanan. Ini untuk kualitas fitur ini tergolong baik juga. Mengapa? Karena memudahkan navigasi. Efektivitasnya tinggi dalam membantu pengguna untuk menemukan kebutuhan sesuai kategori. Lalu fitur keranjang belanja berfungsi dengan stabil dan mudah digunakan. Lalu fitur pembayaran digital, di mana efektivitas daripada fitur ini tinggi karena memberikan banyak pilihan pembayaran sesuai kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, fitur ulasan dan rating. Kualitas fitur ini baik, sistem ulasan dan rating cukup informatif dan membantu pengguna dalam menilai kualitas produk dan jualan. Efektivitasnya tetap tinggi dalam meningkatkan kepercayaan pengguna. Lalu, untuk fitur pelacakan dan pesanan, ataupun fitur pelacakan pesanan, kualitasnya baik karena data yang ditampilkan akurat. Efektivitasnya tinggi dalam memberikan rasa aman dan kepastian kepada pengguna hingga barang diterima. Lalu, untuk rekomendasi pengembangan fitur, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan juga, rekomendasi yang kami berikan untuk di fitur yang pertama, fitur search bar, perlu dilakukan pengaturan ulang algoritma pencarian agar hasil yang ditampilkan lebih mengutamakan relevansi produk dibandingkan iklan. Untuk fitur pesan, boleh kami rekomendasikan dapat difokuskan pada peningkatan kecepatan dan kejelasan komunikasi. Selanjutnya, untuk fitur sistem notifikasi perlu dioptimalkan agar hanya menampilkan informasi yang benar-benar penting bagi pengguna. Untuk struktur daripada fitur kategori produk dan layanan perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Untuk fitur berikutnya, keranjang belanja boleh dikembangkan dengan meningkatkan stabilitas sistem dan kemudahan pengelolaan produk. Untuk fitur pembayaran digitalnya, disarankan untuk meningkatkan keamanan sistem pembayaran serta memastikan proses transaksi berjalan cepat dan minim gangguan. Selanjutnya, fitur ulasan dan rating. Perlu adanya pengawasan terhadap ulasan agar lebih objektif dan relevan, misalnya seperti memprioritaskan ulasan dari pembeli terverifikasi. Dan terakhir, fitur pelacakan. Ini perlu ditingkatkan dengan menyediakan informasi status pengiriman yang lebih rinci dan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Bab 4 Analisis penerapan AI dan otomatisasi. 5. Penerapan kecerdasan buatan AI. Blibli menerapkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan kualitas layanan serta memberikan pengalaman belanja yang lebih personal kepada pengguna. Selain itu, Blibli juga memanfaatkan AI pada chatbot layanan pelanggan. Chatbot ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan umum pengguna secara otomatis, seperti informasi pesanan, metode pembayaran, atau pengembalian barang. 6. Otomatisasi operasional. Blibli menerapkan berbagai bentuk otomatisasi operasional untuk mendukung kelancaran proses bisnis dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, otomatisasi juga diterapkan dalam proses pembayaran dan transaksi. Sistem secara otomatis memverifikasi pembayaran, memperbarui status pemesanan, serta mengkoordinasikan proses selanjutnya seperti pengiriman barang. 7. Dampak AI dan otomatisasi terhadap pengguna. Penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dan otomatisasi pada platform Blibli memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengalaman pengguna. Teknologi ini membantu menyederhanakan berbagai proses layanan, sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman belanja online yang lebih nyaman dan efisien. Selain itu, penerapan AI dan otomatisasi juga membantu meminimalkan kesalahan dalam proses transaksi. Sistem yang terintegrasi mampu mengurangi resiko kesalahan pencatatan. Bab 5. Analisis SWOT platform e-commerce Blibli. 5.1 Kekuatan. Blibli memiliki kekuatan utama sebagai ekosistem omnichannel yang lengkap. Karena Blibli tidak hanya fokus pada layanan belanja online saja, tapi juga telah mengintegrasikan antara layanan offline dengan layanan online. Lalu, Blibli juga tidak jual produk fisik aja. Blibli juga menyediakan layanan pembelian tiket pesawat, tiket kereta, hotel, dan paket travel melalui platformnya. 5.2 Kelemahan. Kelemahan Blibli ada pada tingkat popularitasnya dan jangkauan pasar yang masih berada di bawah beberapa pesaing besar di Indonesia. Kelemahan lainnya juga pada strategi promosi yang relatif kurang agresif, jumlah penjual yang kurang banyak, dan variasi produk di Blibli masih lebih terbatas jika dibandingkan dengan marketplace besar lainnya. 5.3 Peluang. Blibli berpeluang meningkatkan loyalitas pengguna karena mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam suatu aplikasi. Selain itu, perkembangan teknologi cloud, AI, dan otomatisasi juga menjadi peluang strategis bagi Blibli. Karena pemanfaatan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki sistem rekomendasi produk, serta menghadirkan layanan pelanggan yang lebih cepat dan personal. Blibli juga memiliki peluang besar dalam pengembangan segmen B2B dan UMKM digital. Karena Blibli mau kerjasama dengan pelaku usaha dan penyedia solusi bisnis yang dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus dia mendukung digitalisasi UMKM di Indonesia. 5.4 Ancaman. Ancaman Blibli adalah tingkat persaingan yang sangat ketat. Karena pada pasar e-commerce di Indonesia, banyak e-commerce besar yang mempunyai strategi promosi yang lebih agresif dibandingkan Blibli. Promosinya itu mulai dari diskon besar dan subsidi ongkos kirim. Kondisi ini membuat Blibli harus tetap berinovasi agar tidak kehilangan pangsa pasarnya. Ancaman berikutnya berasal dari perubahan perilaku dan preferensi konsumen yang sangat cepat. Konsumen e-commerce cenderung sensitif terhadap harga, promo, dan kecepatan layanan. Jika Blibli tidak mampu mengikuti tren belanja terbaru atau menyesuaikan fitur layanan dengan ekspektasi pengguna, terdapat risiko penurunan minat dan loyalitas pelanggan. Itu tadi hasil analisis kami terhadap aplikasi e-commerce yang bernama blibli.com. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.